was-subhi, aku bersumpah demi waktu subuh. Yang saat itu terjadi, idza tanaffas, bersamaan dengan nafas yang keluar dari dalam diri kita, kita sudah siap melakukan apa yang sudah kita siapkan. Maka sejak subuh, tumbuhan tanaffas, mengeluarkan oksigen. Karbon dioksida diserap, oksigen keluar. Anda bayangkan, tumbuhan saja, waktu subuh sudah mengeluarkan manfaat. Apa tujuan hidup kita sebetulnya? Mau kemana kita? Setelah kehidupan ini berakhir di bumi, kemana kita berpindah? Apa yang kita dapatkan? Sebelum kita tercipta, Allah sudah menjelaskan semua pertanyaan tadi, sehingga tidak satu manusia pun beraktivitas di bumi kecuali telah mengetahui tentang jati dirinya. Untuk itulah penting malam ini kita mengenal kembali dengan keistimewaan waktu yang telah Allah pilihkan kita berada malam ini di bulan Rajab untuk mengembalikan pengenalan tentang diri kita. Jangan-jangan sampai malam ini ada yang belum kenal tentang dirinya, bagaimana dia menata aktivitas hidupnya, seperti apa mengendalikan semua bagian tubuhnya, sehingga ia ringan pulang kembali kepada Allah, dan ringan ketika ditanya tentang misi kehidupannya di muka bumi sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah inti pertemuan kita untuk mengenal keutamaan bulan Rajab. Hadirin sekalian, izinkan saya memadatkan dulu sebelum kita masuk ke Isya. Nanti ba'da Isya kita lebih santai. Kita bisa berta'aruf, ya. Tak kenal maka tak sayang, ta'aruf, ya. Kenal itu tidak harus selalu sayang. Antum kenal dengan istri tetangga, kan tidak harus sayang. Gitu kan ya? Nah, kalau belum kenal kita ta'aruf. Saling mengenal secara dalam, sehingga dengan pengenalan itu kita mengerti cara berkomunikasi. Oh, ini kawan saya, tahu cara berkomunikasi. Ini atasan saya. Kalau tidak mengenal itu atasannya, sulit untuk berkomunikasi dengan baik. Sehingga apa yang didapatkan tidak maksimal untuk bisa diraih. Itu nanti sesi ba'da Isya. Sekarang dengan singkat kita kenali dulu apa itu Rajab, apa hikmah dari bulan Rajab, apa petunjuk tentang Rajab dalam Al-Quran, seperti apa detil penjelasan Rajab dalam hadis, dan apa kaitannya Rajab dengan siklus kehidupan kita yang kita jalani sampai kita berada di bulan ini dan telah melewati setidaknya dari era Nabi, hijrah itu 1445 tahun. Kita awali dulu teman-teman sekalian tentang Rajab ini dengan mengambil satu hadis Nabi yang menyebutkan namanya terdapat dalam kitab Sunan Abu Daud. Saya detilkan supaya kita lebih mendapatkan banyak referensi. Abu Daud itu nama aslinya Sulaiman. Siapa nama aslinya? Sulaiman dari Sijistan, sehingga dikenal dengan nama Sulaiman As-Sijistani. Punya keunggulan, mudah sekali melunakkan dan menaklukkan hadis. Dalam tanda petik maksudnya, kalau disebutkan tahu, oh ini riwayatnya si fulan sampai ke Nabi. Ini statusnya sahih, yang ini dhaif, lemah. Yang ini bermasalah, yang ini benar. Oh maknanya begini. Dulu ada nabi yang mudah sekali melunakkan besi, dikenal dengan Nabi Daud alaihissalam. Maka dikenal kitabnya dengan Sunan Abu Daud. Nah, Sunan kan banyak tuh ya. Nah, dalam terminologi hadis, dalam definisi hadis, kalau masuk ke kitab hadis, yang dimaksud Sunan itu apa? Kenapa Al-Bukhari tidak disebut Sunan Al-Bukhari, tapi Sahih Al-Bukhari? Ini Sunan. Kenapa Imam Ahmad tidak disebut Sunan Imam Ahmad, tapi Musnad Ahmad? Kenapa At-Tabrani itu Mu'jam At-Tabrani? Kenapa ini Sunan? Apa bedanya dengan Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, dan sunan-sunan yang lainnya? Secara singkat begini, kitab Sunan itu adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan fiqih. Ya? Kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan fiqih. Jadi dibuka dengan bab taharah, bab bersuci tentang air, nanti masuk ke salat dan seterusnya.
Kalau kitab yang disebut sahih, sebetulnya kualifikasinya itu disebut jami' namanya. Jami', kayak Sahih Al-Bukhari itu singkatannya. Nama aslinya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama aslinya. Coba ulangi. Karena kepanjangan disingkat jadi Sahih Al-Bukhari. Jami' itu artinya kitab hadis yang disusun berdasarkan tema-tema yang luas. Imam Al-Bukhari menyusun hadis dengan 97 tema. Tentang legalisasi Nabi, kitab Bad'ul Wahyi. Tentang iman, kenapa iman saya suka naik turun. Kalau sedang naik semangat ibadah, kalau turun sholat fardu pun terlambat. Gimana naikinnya dan dijaga supaya nggak turun-turun. Topiknya tentang kitabul iman. Topik iman, ada 57 hadis di dalamnya. Anda kuliah di sini, ada yang di ITB, di Unpad, di Unpar dan sebagainya, di UPI dan seterusnya. Gimana caranya supaya cepat paham ilmunya, cepat ingat, sulit lupa, mudah menangkap, gampang riset, dikeluarkan ayat-ayatnya, dikeluarkan detail hadisnya, disebut topiknya topik ilmu, kitabul ilmi, turunkan. Itulah jami', disingkat karena itu tersambung ke Nabi dan divalidasi sahih, maka sering disingkat dengan kitab sahih. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Kitab Musnad, kitab yang disusun berdasarkan urutan periwayatnya. Misal, ini sahabat Nabi sekaligus istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Berapa hadis yang diriwayatkan oleh beliau? Ya, istri Anda, anak Anda perempuan pengen ikut kepintarannya Sayyidah Aisyah. Pengen seperti Sayyidah Aisyah, pintarnya, cerdasnya. Selain ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih, ternyata beliau juga ahli di bidang kedokteran. Tidak banyak orang tahu itu. Sampai ulama berkomentar dan semua hampir sepakat, jika dikumpulkan semua perempuan pintar di muka bumi, tidak akan bisa menandingi kepintaran Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Itulah hikmahnya kenapa Allah memilihkan Sayyidah Aisyah sejak belia untuk dinikahkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena kebutuhan seksual, tapi untuk mewarisi keilmuan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga para perempuan setidaknya tidak ragu untuk bertanya tentang masalahnya. Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadis dari Nabi 2210 hadis. Ibnu Abbas berapa? Ibnu Umar berapa? Abu Hurairah berapa? Kalau ingin tahu hadisnya itu, sifat periwayatnya ingin diikuti. Anda pengen seperti Ibnu Abbas pintarnya, berapa hadis dari beliau? Pengen seperti Ibnu Umar fikihnya, cari bagaimana kepintarannya. Pengen seperti satu sahabat, sanad ilmu bahasanya, menguasai bahasa asing dalam 3 hari. Cek hadisnya. Maka nama kitab hadisnya Kitabul Musnad. Di antara kitab Musnad yang populer, Musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang hafal hadis kurang lebih 1 juta hadis. Kemudian kalau ingin mencari hadis, sekarang enak. Ada Maktabah Syamilah, ada Google, tinggal klik muncul. Dulu manual. Innamal a'malu binniyat. Nyari innamal a'malu di mana ditemukannya? Dicari huruf hamzah, susun dari awal sampai akhir. Itu Kitabul Mu'jam namanya. Maka ada Mu'jam yang paling populer, Mu'jam At-Tabrani. Nah, yang terkait dengan kita di kitab Sunan Abu Dawud, nomor hadis 1947. Ya, jadi hadis ini disampaikan pada kita 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Indonesia merdeka tahun 1945. Ini nomor hadisnya 1940. Ah, itu gampang ingatnya begitulah ya. Awas. Sudah di bid'ah tuh informasinya, tidak begitu ya. Ini untuk mudah menghafal saja. Periwayatnya, kalau beda nomor karena beda cetakan, periwayatnya namanya sahabatnya Abu Bakrah. Nama aslinya Nufai' ibnul Harith radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya sampaikan sabdanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna az-zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Riwayat 1. Riwayat 2, yauma khalaqallahu as-samawati wal arda minha arba'atun hurum, 3 mutawaliyat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabun Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Rawahu Abu Dawud. Paham? Tidak. Inna zamana qad istadara kahayati. Sungguh
perjalanan waktu itu telah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mengiringi kehidupan kita dan dia akan konsisten berputar terus seperti itu. Jadi yang berubah bukan waktunya. Yang berubah adalah cara kita mengisi waktu itu. Perilaku kita dalam mengisi waktu itu. Itu jam dinding, itu seperti itu aja berputar, nggak ada yang berubah. Sekarang misalnya jam 19:17, nanti akan mutar lagi terus begitu, bolak-balik. Waktu itu perjalanan demikian. Yang merubah keadaan apakah di Istiqomah ini sekarang misalnya speakernya diganti, karpetnya diganti, bukan waktunya. Perilaku kitanya yang mengisi waktu itu, yang menjadikan kehidupan kita terasa berubah setiap harinya. Ini satu. Yauma khalaqallahu as-samawati wal ard. Di riwayat kedua, yauma khalaqas samawati wal ard. Desain waktu ini sudah Allah tetapkan sejak mula mencipta langit dan bumi. Jadi memang desainnya, langitnya dicipta, buminya dicipta. Kita sebelum menjalani kehidupan di bumi itu Allah tetapkan, dibatasi dengan waktu. Nanti dibagi detailnya. Ya, dari setahun ada berapa bulan, sebulan kemudian ada berapa pekan, sepekan berapa hari, sehari berapa jam, detail. Sampai hebatnya dalam Al-Quran, setiap waktu itu diungkap rahasianya dan diberikan detail pedoman aktivitasnya. Itulah sebabnya dalam Islam kita kenal aktivitas dibagi waktu sejak subuh. Subuh disebutkan. Quran surah ke-81 ayat 18. Was-subhi idza tanaffas. Dan kenapa waktunya disebut dengan subuh? Itu ada maknanya. Tidak ada satupun kalimat dalam Al-Quran, tidak ada satupun kata-kata dalam hadis kecuali semua mengandung makna. Jadi bukan kata begitu saja, tidak. Ada artinya. Contoh supaya cepat. Subuh itu dari kata asbah artinya. Sesuatu yang tersusun dengan rapi. Rencana yang telah disiapkan, yang akan dieksekusi. Allah berikan pesan dan dibandingkan kita dengan keadaan alam semesta. Perhatikan kalimatnya. Was-subhi, aku bersumpah demi waktu subuh. Yang saat itu terjadi, idza tanaffas, bersamaan dengan nafas yang keluar dari dalam diri kita, kita sudah siap melakukan apa yang sudah kita siapkan. Maka sejak subuh, tumbuhan tanaffas, mengeluarkan oksigen. Karbon dioksida diserap, oksigen keluar. Anda bayangkan tumbuhan saja waktu subuh sudah mengeluarkan manfaat. Ya, sudah punya rencana. Saya satu kali ke Belanda di Utrecht. Ya, tahu Utrecht? Ya, lampu merah sonoan dikit tuh. Ya. Itu kadar Allah tinggal di satu tempat. Tempatnya asli sekali. Depannya kanal, tersambung ke 13 provinsi di Belanda. Suasananya itu masih alami. Pohon-pohonnya, indahnya terasa. Begitu segar udaranya. Tapi terbukti tentang ayat ini, saya coba cek jam berapa subuh di Utrecht ini. Jam sekian. Saya keluar ke balkon hanya untuk menghirup udara 5 menit sebelum subuh. Ternyata yang paling menarik, itu belum tercium segarnya. Belum muncul oksigennya. Begitu masuk waktu subuh sesuai dengan waktu setempat, berubah keadaannya seketika. Yang keluar oksigen, segarnya, indahnya, nafasnya, nyamannya. Jadi Anda bisa bayangkan, tumbuhan saja yang tidak dihisab. Dia sudah punya planning kehidupan, kapan mengeluarkan oksigen, kapan tahan, kapan mengeluarkan karbon dioksida, apa fungsinya. Dia punya rencana kehidupan walaupun dia tidak dihisab. Maka kita dibalik. Kamu hei manusia yang dihisab, yang akan ditanya, yang punya rencana kehidupan. Sejak bangun dari tidur itu, rencana apa yang kamu siapkan yang akan dieksekusi di hari itu. Jadi orang Islam itu sejak bangun, bedanya dengan yang belum beriman, dikatakan muslim di antara tandanya bukan hanya sebab dia sholat, bukan. Salah satunya implementasi dari sholat itu adalah ketika bangun dari tidur di waktu subuh, kita harus sudah punya rencana apa yang mau disiapkan di hari itu. Jadi bukan engke kumaha engke. Ya. Kita siapkan dari sekarang. Jadi begitu mau bangun, sudah siap rencananya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika. Jam 7 besok mau di mana? Jam 8 ada di mana? Jam 12 kerjakan apa? Itulah sebabnya ketika kita bangun, pancarannya disebut fajar. Dipanggil kita lewat sholat. Quran surah 17
Di ayat ke-78, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Bangun kita, dengar panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, terkoneksi dengan hati kita. Nah, pancaran hati kita yang menyambut itu disebut fajar namanya. Di Quran itu ada fujur, ada infajar, ada fajar, itu beda. Ngajinya kita lengkapi dulu. Kalau fujur itu pancaran negatif yang tak nampak secara kasat mata tapi mengeluarkan sebuah perintah. Contoh, nafsu itu pancarannya disebut fujur namanya. Quran surah 91 ayat 7 sampai 10, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taq. Nah, di sini ada jiwa kebaikan namanya takwa, lawannya ada fujur. Fujur itulah yang memberikan perintah kepada nafsu untuk memberikan sifat-sifat keburukan. Maka keluar perbuatan su, nafas ketemu su disebut nafsu. Dari mana rumusnya? Di Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bis su. Ya. Nafas memerintahkan kepada su. Siapa yang perintahkan? Fujur. Infajar itu pancaran yang sifatnya materialistik. Antum ngebor air, kepancar dari bawah ke atas, airnya keluar, mancar ke atas. Itu pancarannya disebut infajar namanya. Nabi Musa alaihi salam diminta oleh sukunya, 12 suku. Ya. Dan rekor di dunia suku paling banyak di Sunda. Ya, sukunya banyak gitu. Zaman Nabi Musa ada 12 suku. Minta ke Nabi Musa, mintakan kepada Rabbmu ya Musa supaya kami punya 12 mata air. Kamu langsung hadirkan 12 supaya kita nggak kelahi. Maka Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, pukulkan tongkatmu yang kayu kepada batu. Redaksinya begitu. Kenapa tongkatnya disebut kayu? Untuk menunjukkan mukjizat. Tongkat kayu biasa dipukul ke batu. Kayu dengan batu kuat mana? Batu. Jadi kalau tongkat biasa dipukul ke kayu, ke batu, itu pasti patah tongkatnya. Tapi karena tongkat Musa mukjizat dipukulkan ke batu, terpancarlah dari batu itu keluar 12 mata air. Ketika terpancar itulah disebut oleh Quran dengan infajar. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-60. Wa idzistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. Asa tongkat kayu, hajar batu. Fanfajarat minhu ithnata asyrata aina. Maka terpancar 12 mata air. Tongkat Musa kayu dipukulkan ke batu karena mukjizat, terpancarlah 12 mata air. Anda pengen coba tongkat Anda emas, pukulkan ke batu, keluarlah 12 air mata. Nah itu infajar. Fajar beda. Ya, fajar. Jadi kalau kita pahami secara materialis, fajar itu ya cahayanya ketika membelah kegelapan malam. Tapi asal katanya itu pancaran yang tidak kasat secara mata, tapi memberikan sebuah respon. Begitu dipanggil bangun tidur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang tidur, tapi ketika dengar, kalau iman ada dalam diri kita, confirm tuh, langsung direspon, keluar, ya Allah sudah adzan. Itu ada di Quran surah ke-8, Al-Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri orang beriman tuh gampang kata Allah. Dan dari ciri inilah kita bisa melihat apakah iman kita itu lemah, sedang atau kuat. Tanda pertamanya, jika diperdengarkan nama Allah, disebutkan nama Allah, ada konfirmasi di hatinya, ada getaran. Itu getaran iman. Dan getaran iman ini beda. Gak sama dengan getaran biasa. Anda punya rasa cinta, ya, cinta pada istri, pada pasangan, pada anak, getarannya beda dengan getaran iman. Ya, ada getaran bikers di sini, saya dengar ada 27 ya komunitas. Itu kan beda ketika Anda bawa motor lihat polisi. Ya, getaran kan? Ada getaran ya. Itu getarannya beda tuh. Ya kan? Kenapa Anda ngebut? Izin Pak, mohon maaf, salah. Surat-surat lengkap? Lengkap Pak. STNK? Ada Pak. Helm pakai? Pakai. SIM ada Pak? Ada Pak. Ya, tahu ada lampu merah di sini? Tahu Pak. Kenapa ngebut juga? Saya tidak tahu, ada Bapak. Salah ya? Nah jadi kadinya ya teh. Sampai mana tadi kita? Getaran. Ya, iman tuh beda.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Connect seketika kalau ada iman. Ya Allah, sudah azan. Nah, pancaran itu awalnya saat kita bangun terpancar itu, tiba-tiba bangun kita, itulah fajar. Makanya sholat pertama kenapa disebut fajar? Bukan hanya sekedar matahari membelah kegelapan malam dengan sinarnya. Tapi ada pancaran yang merespon suara itu sehingga kita bangun. Kenapa datang kita dalam sholat? Karena kita punya agenda. Kita hanya mampu merencanakan, tidak mampu untuk menentukan. Karena itulah kita bawa agenda kita tadi yang malam sudah disusun. Makanya Nabi mengajarkan sebelum tidur istighfar dulu, evaluasi kegiatan tadi, rencanakan untuk besok. Begitu bangun, masih di hadis yang sama. Abu Daud nomor hadis 1367 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa kata beliau? Qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumihi fajalasa wa masaha bi yadihi min athari naumihi faqara khawatim Ali Imran. Secara singkat, Nabi kalau bangun tidur duduk dulu, menghilangkan bekas ngantuknya, sebelum baca doa, beliau bacakan 11 ayat terakhir surah Ali Imran. 11 ayat terakhir itu, itulah kurikulum dasar menjalani kehidupan setiap hari. Bikin kurikulum dunia sampai akhirat. Jadi gampangnya gini, kalau saya dagang ini, saya pengen jualan nih, dapat dunianya apa, akhiratnya apa. Itu konsepnya ada di situ. Anda kuliah, nyari dunia, nyari akhirat. Idealnya dunia dapat, akhirat dapat. Gimana konsepnya supaya sukses? Ada di ayat itu. Disusun. Setelah jelas susunannya dipanggil, datanglah kepada Allah, sujud kita minta, ya Allah, Engkau yang maha mengetahui saya punya rencana, berikan taufikmu, ringankan rencana hamba, lindungi dalam perjalanannya, sukseskan pada apa yang Engkau ridhai. Dari subuh itulah kita berangkat ke pekerjaan. Itu ada maknanya. Nah itulah pembuka hadis tadi. Inna zamana qad istadaraka hayatih yauma khalaqallahu samawati wal ard. Kita diminta menjadi umat yang cerdas. Jangan cuma jalani setiap waktu itu. Ya, cuman bangun dari tidur, bekerja, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Habis tidur, bangun lagi. Tidur. Kurang lebih gitu. Nah, itu bukan umat Islam yang sejati. Disebut muslim itu ketika kita punya planning kehidupan yang jelas. Nah, Allah tuh declare, sejak saya ciptakan langit dan bumi, engkau belum ada. Adi, engkau belum ada. Asep, engkau belum ada. Agus, engkau belum ada. Sejak saya ciptakan sebelum engkau ada, aku sudah desain. Jangan sampai engkau beraktivitas di bumi ini tidak teratur. Tidak terplanning. Gak punya manfaat. Karena yang tidak dihisab pun aku berikan kepada mereka tanggung jawab dan mereka tidak dihisab, tata kelola kehidupan mereka begitu bermanfaat. Tumbuhan, tahu kapan dia mekar, kapan dia kuncup, kapan dia keluarkan oksigen, kapan dia tutup dengan karbon dioksida. Kenapa kamu yang teratur itu yang seharusnya teratur dan dihisab menjadi tidak teratur hidupnya? Waktu itu sudah aku atur dengan begitu teraturnya, kenapa engkau yang dihisab tidak bisa mengatur waktu dengan sebaik-baiknya? Maka kita punya subuh, was-subhi idza tanaffas. Kita punya zuhur sampai dengan asar, wal asr innal insana lafi khusr. Kita punya maghrib, walillahil masyriq wal maghrib. Kita punya isya sampai dengan selesai. Sehari itu dibagi ke 5 bagian dan disitulah rahasianya kenapa kita sholat di setiap pergantian waktu itu. Itu ada maknanya. Siang itu kan bahasa Arabnya nahar. Kenapa kok sholatnya zuhur? Sore itu bahasa Arabnya masa. Kenapa sholatnya asar? Malam itu bahasa Arabnya lail. Lail itu malam. Lail malam. Lailah ada yang istimewa di malam itu. Jamaknya layali, lela, lili, lala. Itu asalnya malam. Ibu leli, ibu malam-malam. Ya. Tapi sholatnya kenapa isya? Kenapa bukan sholat laila misalnya? Kenapa sholatnya isya? Ya, itu poinnya. Semua ada maknanya. Dari semua waktu yang diatur itu kata Allah, aku tetapkan melalui lisan Rasulullah, nanti saya sebutkan ayatnya. Kata Nabi, dan dalam perjalanan masa itu garis besarnya setahun dibagi 12 bulan. As-sanatu isna asyra ya syahra. Dalam setahun itu ada 12 bulan. Minha dari 12 bulan itu arba'atun hurum. Ada 4 yang istimewa. Saya percepat. Thalathun mutawaliyat, 3 bulan beriringan. Dzulqa'dah bulan 11,
Dzulhijjah bulan 12, Al-Muharram bulan pertama. Nah, ketemu di sini. Wa Rajabun Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan bulan Rajab yang istimewa letaknya terletak antara bulan Jumada yang ke-6 dan bulan Sya'ban yang ke-8.